Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Bill nomor 262. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, Rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Datangnya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang Bapa memuji-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah bersama-sama. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami orang yang berdosa, yang patut dikasihani, mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Oleh karena kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan sudah sepantasnya menerima hukuman-Mu, baik di dunia yang sementara ini maupun di dunia yang akan datang. Akan tetapi kami sungguh menyesal akan dosa-dosa kami itu, dan kami memohon kepadamu oleh kemurahan-Mu yang sungguh berlimpah, dan oleh karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa itu. Amin. Allah yang Maha Kuasa oleh kemurahan-Nya telah mengorbankan Putranya demi kita dan demi pengampunan segala dosa kita. Berdasarkan pengakuan-Mu ini, saya sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan ditahbis dalam gereja Kristus, dan oleh kuasa dan perintah Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kasih karunia Allah kepadamu dan mengampuni segala dosamu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 136.
ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Gloria in excelsis. Di tempat yang tinggi, damai yang dari surga, atas seluruh bumi, kami puji Sang Bapa, nama-Mu yang suci. Syukur kami bagi-Mu, Sang Raja Surgawi. Padamu Anak Bapa, kami naikkan doa. Ya Anak Domba Allah yang menghapus dosa, kasihanilah Yesus
Tuhan Bapa surgawi, Tiga Esa yang kudus, amin kata kami. Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa surgawi, kendati pun tidak pantas atas kebaikanmu, Engkau masih tetap setia menyediakan segala yang kami butuhkan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan jiwani kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami dapat mengaku bahwa segala yang kami miliki adalah pemberian-Mu, dan agar kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu yang memberi manfaat bagi kami, dan melayani-Mu dengan ketaatan yang tulus. Melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 hingga ayat 5. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Inilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 9 ayat 1 hingga 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan
dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Inilah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyambut Injil Kristus. Inilah Injil Kudus menurut Santo Matius 14 ayat 13 hingga 21. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita memuji Tuhan dari LSB nomor 642.
Spirit to leave this world belong. I enter through your Spirit, where joys unmingled flow. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita mendengar tentang harta terpendam, mutiara yang berharga, dan penghakiman terakhir. Satu hal yang pasti yang kita dengar ialah bahwa harta terpendam itu adalah Yesus Kristus, Firman yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Dan di minggu sebelumnya kita juga mendengar bagaimana firman itu ditaburkan. Ada yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, dan di tengah semak duri. Tetapi ketiganya firman itu mati, meskipun ada yang tumbuh sebentar. Namun ada yang jatuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100, ada yang 60, ada 30. Firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia, yang menderita, disalibkan, mati oleh karena dosa manusia. Kemudian dia bangkit dari antara orang. Lalu kita diajar lagi oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu adalah seperti harta yang terpendam. Mutiara yang berharga. Yang dicari orang. Tetapi harta yang terpendam itu dia datang atau ditemukan tanpa diduga. Harta terpendam itu adalah Kristus yang sangat berharga bagi kita untuk kita manusia berdosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berikutnya ini adalah harta terpendam atau Yesus itu yang hadir di tengah orang banyak, memberi makan, memberi mereka makan, katakan sampai kenyang. Dan dalam bacaan kita tadi, dalam bacaan Injil, di sana dengan jelas dikatakan di ayat 20 secara khusus, mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Siapakah mereka yang makan sampai kenyang itu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, dalam bacaan Injil ini, kita mendengar bagaimana Yesus pergi menyingkir, dikatakan. Dia menyingkir dari situ setelah mendengar berita
setelah mendengar berita itu. Setelah Tuhan Yesus mendengar berita apakah yang didengar oleh Tuhan Yesus sehingga dia menyingkir? Saudara dikasih Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 12, di sana diceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Kepalanya dipenggal. Mengapa? Oleh karena dia marah. Dia marah oleh karena Herodes menegur dosanya. Karena Herodes mengambil istri saudaranya. Yohanes menegur, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Herodes tersinggung, lalu marah. Dia hendak membunuh Yohanes, tetapi dia takut terhadap orang banyak. Karena orang banyak menganggap Yohanes itu seorang nabi. Tapi meskipun pada saat itu dia tidak berani melakukannya, dia mencari jalan bagaimana supaya bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Dikatakan, diceritakan pada hari ulang tahunnya, dia mengundang teman-temannya, dia mengundang para pembesar, makan minum. Lalu putri dari Herodias, istri Herodes, istri saudaranya yang diambil menjadi istrinya, menari di hadapan banyak orang dan di hadapan Herodes, dan menyukakan hati Herodes. Hingga Herodes berkata, apa yang ingin kau minta? Bahkan setengah dari hartaku ini akan kuberikan bagimu. Dijelaskan perempuan itu pergi kepada ibunya, meminta saran. Lalu tiba-tiba dia mengatakan kepada Herodes setelah mendengar ibunya, berikan kepadaku di sini dia sebuah talam kepala Yohanes Pembaptis. Herodes terkejut dan sedih. Tetapi sesungguhnya itu adalah kepura-puraan. Dia berbuat seolah-olah dia sedih, seolah-olah dia tidak menghendaki itu. Lalu dia berkata, dan dikatakan, diceritakan kepada kita, oleh karena banyak pembesar, dia merasa malu, merasa gengsi, kalau tidak melakukan, tidak memberikan permintaan dari putri Herodias tadi. Dipenggallah dan dibawa kepala Yohanes, diberikan kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu memberikan lagi kepada siapa? Kepada ibunya. Sesungguhnya ini adalah satu kejahatan yang sempurna. Kerjasama antara Herodes dengan Herodias dan anak gadisnya. Herodes berpura-pura sedih, tetapi sakit hati, amarah di dalamnya oleh karena ditegur oleh Yohanes, oleh karena ditegur oleh hamba Tuhan, sehingga dia harus kehilangan kepalanya. Tidak banyak orang yang seperti itu, yang berani menegur dosa, yang mau menegur kesalahan, apalagi kalau banyak kepentingan. Untuk itu dia harus kehilangan, Yohanes Pembaptis kehilangan kepalanya dan kehilangan jiwanya. Inilah yang disebutkan di situ. Setelah itu, setelah cerita tentang kepala Yohanes yang dipenggal,
Setelah dia mendengar, menyingkirlah Tuhan Yesus dari situ, hendak mengasingkan diri, dikatakan. Mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kemudian orang banyak itu mendengar bahwa Yesus sudah pergi. Lalu mereka mengikuti dia dengan mengambil jalan lain. Mereka mencari kemana Yesus pergi. Dan meskipun Yesus sudah berada di tempat yang sunyi, dikatakan, ternyata orang banyak menemukan dia. Dan bagaimanakah sikap Yesus terhadap orang banyak itu? Kita lihat di ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyingkir tadi oleh karena mendengar kepala Yohanes telah dipenggal. Tetapi orang banyak tetap mencari dia. Dan ingat bahwa Yohanes dipenggal kepalanya adalah karena dia menyampaikan firman Allah, menyampaikan hukum Taurat Allah, bahwa Herodes tidak sah mengambil istri saudaranya. Penghukuman. Herodes tidak senang. Memang manusia berdosa tidak senang jika ditegur dosa. Sebab dosa itu adalah memang sangat menyenangkan. Orang senang memelihara dosa. Karena dosa itu berkaitan dengan banyak hal yang menyenangkan daging, menyenangkan fisik, menyenangkan keinginan pribadi, menyenangkan pikiran dan hati. Orang banyak datang mengikuti Yesus. Dan saudara-saudara, dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Dan dikatakan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Banyak orang yang sakit yang dibawa, disembuhkan, diajar. Tuhan Yesus mengajar, melayani mereka, memberitakan firman Allah. Tentulah dia juga berbicara tentang pengajaran. Apa itu dosa? Apa itu pengampunan? Dia mengajarkan banyak. Apa itu kebenaran? Seperti sebelumnya dia menjelaskan melalui perumpamaan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan sebagainya. Kemudian kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam yang ditemukan orang, seperti mutiara yang berharga. Dia mengajarkan banyak hal kepada orang banyak. Dia mengajarkan tentang keadaan manusia yang berdosa, mulai dari kejatuhan yang manusia pertama, mulai dari Adam dan Hawa, dan apa yang terjadi kepada mereka. Tetapi dia juga pasti mengajarkan tentang pengampunan, tentang keselamatan yang dari Allah. Tentulah dia mengajarkan bagaimana ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, lalu mereka bersembunyi oleh karena ketakutan mendengar bunyi langkah Allah. Mereka diam, bersembunyi di tempat yang sunyi. Tetapi terdengar suara Allah yang mengatakan, Adam, Adam, di mana engkau? Artinya Allah mencari dia. Allah mencari orang berdosa. Dan kemudian ketika Adam menyahut, lalu Tuhan membuat pakaian bagi mereka dari binatang, dari kulit binatang. Dia sembelih binatang supaya melalui itu
Dia membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, yang merupakan tanda pengampunan Allah kepada Adam dan Hawa atas pemberontakan, pelanggaran mereka atas dosa. Jadi jelaslah Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada orang banyak. Orang banyak yang haus akan firman Allah. Orang-orang banyak yang berdosa, yang menginginkan pengampunan dari Allah. Karena nyata seharian penuh dari pagi sampai sore bahkan malam dikatakan, mereka dengan setia duduk mendengarkan pengajaran Tuhan. Dan ini adalah bukti belas kasihan Yesus pada mereka. Bagaimana Tuhan Yesus dengan sabar mengajar mereka, menyembuhkan yang sakit. Hingga sudah malam, mereka lapar, tidak ada makanan. Dan Tuhan Yesus tidak mau mereka pulang dalam keadaan lapar. Meskipun murid-muridnya menyarankan kepada Yesus, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pulang dan membeli makanan di desa-desa. Tetapi apa kata Tuhan? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Di sini terlihat lagi belas kasihan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya memberikan pengajaran, dia tidak hanya memberikan makanan rohani, tetapi dia juga memberi mereka makanan jasmani. Yang tersedia dikatakan 5 roti dan 2 ikan. Bawalah itu kemari, kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kemudian dia mengucap syukur setelah mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan dikatakan mereka semua makan sampai kenyang. Mereka semua makan sampai kenyang. Dan jumlah mereka kira-kira 5.000 orang, laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih dari 5.000. Bisa jadi 7.000, 10.000. Begitu banyak yang diberikan oleh, atau begitu banyak orang yang diberi makan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka makan sampai kenyang. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sesungguhnya yang hendak dikatakan Tuhan Yesus di sini? Apakah yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada kita dan kepada orang banyak? Memang pertama, dia sanggup memberikan banyak orang makan. Dia sanggup membuat mujizat, membuat hal yang luar biasa, yang menandakan, apalagi dia membuat mujizat itu bukan dengan berdoa. Dia hanya mengucap syukur, dikatakan, memecah-mecahkannya dan memberikannya. Lalu semua orang makan dan kenyang. Seringkali kita hanya terkagum dengan apa yang dibuat Yesus, memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan tidak jarang kita juga berpikir seperti orang banyak itu. Bagaimana caranya supaya saya berkelimpahan, supaya saya dapat makan yang berlimpah-limpah, harta yang banyak. Pikiran kita adalah seperti itu. Sehingga orang datang kepada Yesus dengan tujuan adalah makan jasmani, dengan tujuan memperoleh uang, memperoleh ini dan itu. Tetapi sesungguhnya, meskipun Tuhan Yesus sanggup melakukan itu, tetapi bukan untuk itu dia datang. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia berkumpul bersama murid-muridnya merayakan Paskah.
Kemudian dia mengambil roti. Setelah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagi." Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, yang memberikannya kepada mereka. Seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku, yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Untuk keampunan dosa. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang tadi, sebenarnya itu menjadi pertanda bahwa segera dia akan memberikan tubuh dan darahnya, bukan hanya untuk orang banyak itu, tetapi untuk seluruh dunia ini. Dia akan menderita, disalibkan dan mati. Itulah yang hendak dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, kepada orang banyak, dengan memberikan mereka. Perhatikanlah, meskipun pada waktu itu tentu mereka tidak sedang perjamuan kudus. Memang pada waktu itu Yesus memberikan mereka makan karena lapar. Tetapi Yesus hendak mengajarkan kepada mereka, bukan sekedar makanan jasmani yang kamu perlukan, tetapi jangan kamu salah, jangan kamu lupa. Firman yang kuajarkan, firman yang ditaburkan, firman yang menjadi manusia, yaitu diriku sendiri yang diutus oleh Bapa. Firman yang menjadi manusia itu menjadi daging. Harta terpendam, mutiara yang berharga. Itulah yang terpenting bagi keselamatan jiwa. Seperti dalam nyanyian kita tadi, nyanyian tema dari LSB, dari Lutheran Service Book. Roti ini memang bisa binasa, tetapi tubuh dan darah Tuhan itu adalah menghidupkan untuk keselamatanmu, untuk keampunan dosa. Dengan Tuhan Yesus menyingkir, dikatakan setelah mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, kematiannya pun sudah dekat. Karena itu dia pergi ke tempat yang sunyi, bukan dalam rangka menyendiri, tetapi justru ketika dia pergi menyendiri dan orang banyak datang mencari dia, disitulah dia mengajarkan kepada mereka apa arti kehadirannya. Dia bukan hanya seorang nabi yang diutus Allah, tetapi dia adalah Allah dan manusia yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ketika Tuhan Yesus dikatakan memberikan mereka makan, mereka semua makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Kalau orang banyak itu kenyang secara fisik, tetapi juga mereka kenyang secara rohani, oleh karena Tuhan Yesus mengajar mereka. Kita pun saat ini dilayani oleh Tuhan kita. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, untuk mengenyangkan kita. Memang bukan untuk mengenyangkan fisik kita, tetapi mengenyangkan kebutuhan kita yang terpenting, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan bagimu. Keselamatan yang sempurna, pengampunan yang seutuhnya.
Kalau masalah makanan jasmani, Tuhan menyediakan selalu bagi semua orang. Seperti dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Martin Luther mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan makanan kepada setiap orang setiap hari. Bahkan kepada orang jahat pun Dia memberikan makanan. Tetapi mengapa kita berdoa dengan doa ini? Kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita untuk menyadarinya. Menyadari apa? Menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kita makanan. Dan karena kita menyadari itu pemberian Tuhan, kita menerimanya dengan ucapan syukur. Itulah tujuan Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau berikanlah kami rezeki hari ini. Tuhan memperhatikan semua orang, bukan hanya orang beriman. Orang jahat sekalipun diberi. Bedanya, kalau orang beriman mengucap syukur, tahu itu berasal dari apa. Sedangkan orang jahat menganggap itu dari usahanya, dari kehebatannya. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan manusia sebenarnya bukan makanan jasmani yang terutama. Seperti yang Tuhan Yesus juga mengutip apa yang tertulis dalam Kitab Musa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Yang datang untuk ampunan dosa kita. Mereka makan sampai kenyang. Mereka semua makan sampai kenyang. Demikianlah kita. Hendak dikenyangkan Tuhan Yesus. Dan dikenyangkan melalui tubuh dan darahnya. Melalui firman-Nya. Sebab ketika kita menerima firman itu, ketika kita menerima sakramennya, perjamuan kudusnya, yang adalah tubuh dan darahnya, kita juga dikenyangkan. Kita memakan tubuh dan darahnya, Dia masuk ke dalam daging kita, menyatu dengan kita. Tuhan Yesus menyatu dengan dirimu, menyatu dengan kita. Itu sebabnya kita memerlukan tubuh dan darah Tuhan untuk ampunan dosamu, untuk memenuhi hidupmu, sehingga engkau merasa kenyang, merasa puas atas segala pemberian, sehingga hidupmu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Nisea, dengan berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakan, lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa,
dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh gereja Allah dalam Yesus Kristus dan semua orang menurut kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh menaikkan puji dan syukur ke hadapan-Mu oleh karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus. Bahkan Engkau telah memberikan diri-Mu untuk kami, dan yang kami terima melalui sakramen-Mu, tubuh dan darah. Terima kasih ya Bapa, karena olehnya kami diampuni dari segala dosa kami. Tubuh kami menyatu dengan Kristus, dengan Allah manusia. Hidup kami diperbarui, hidup kami dikuduskan. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu rindu dan dengan setia menerima sakramen-Mu untuk kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa Surgawi, kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan di hati setiap orang yang percaya untuk selalu rindu menerima tubuh dan darah Tuhan, untuk menerima perjamuan-Mu Tuhan. Menolong mereka, menuntun mereka untuk mempercayai bahwa Engkau hadir sungguh Tuhan melalui sakramen, di dalam sakramen, di dalam roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah, supaya mereka Tuhan oleh dikuatkan dan mereka semakin teguh imannya dan bersandar kepada Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah dan belas kasihan untuk pemimpin kami, untuk presiden kami, dan semua para pemimpin kami. Demikian juga Tuhan, para penegak hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, pengacara, semua mereka yang tergabung dalam profesi sebagai penegak hukum. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, berilah mereka Tuhan hati yang sungguh takut akan Tuhan, yang menjalankan hukum berdasarkan keadilan hukum, bukan mempermainkan hukum atau bahkan sebagai menyalahgunakan hukum, seperti Herodes yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga dia memenggal kepala Yohanes hanya oleh karena ditegur akan dosa. Kami mohon Bapa di surga, jamahlah hati para penguasa, hati para pemimpin, hati para penegak hukum. Tanamkanlah turunan yang baik Tuhan, agar mereka mengusahakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa di surga, sebagaimana anak Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan melayani umat-Mu, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang terluka. Kiranya Engkau menolong para hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu, agar senantiasa Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang, pada banyak orang yang merindukan damai sejahtera dan sukacita, yang merindukan pengampunan dosa, kepastian keselamatan, kepastian pengampunan dosa. Putuslah hamba-hamba-Mu sebanyak mungkin untuk menjangkau dan melayani mereka yang dalam kesunyian dan dalam penderitaan, supaya mereka boleh dihiburkan, dikuatkan, dan diselamatkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk mereka Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang sulit. Tuhan, kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu melalui mereka, dan kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan,
Ya berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Sosa Tulu, yang juga dalam keadaan sakit. Ya berdoa untuk saudara kami Samuel PM Arwa, yang juga masih dalam keadaan sakit. Ya berdoa untuk banyak orang yang sakit, Tuhan, yang tidak dapatkan disebutkan satu demi satu. Bapa, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, jamalah mereka, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan kami menyerahkan semua yang kami doakan, karena kami percaya akan kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi 308. Apa ku beri pada Tuhan atas segala kebaikannya? Aku akan mempersembahkan syukurku dan menyerukan nama Tuhan, dan ambil piala keselamatan pada Tuhan menerukan. Ku akan bayar nazarku pada Tuhan di depan umatnya, di pelataran baitnya, di antaramu ya Yerusalem. Marilah kita berdiri. Tuhan besertamu. Arahkan hatimu. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Adalah sungguh baik, benar, dan berguna, bahwa di segala waktu dan tempat kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang kudus, Bapa yang maha kuasa, Allah yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada hari ini telah mengalahkan maut dan kubur, dan oleh kejayaan kebangkitannya telah membuka jalan bagi kami kepada hidup yang kekal. Karena itu bersama para malaikat dan penghulu malaikat, serta seluruh rombongan surgawi, kami menyanyikan dan meninggikan nama-Mu yang mulia, memuji-Mu selamanya seraya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang kuasa, langit bumi serukan kemuliaan nama-Nya. Nyanyikan hosana di tempat tinggi bagi Tuhan, terpuji Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang Engkau ciptakan, dengan mengirim Putra-Mu yang tunggal menjadi darah dan daging seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami dan menjadi penyelamat kami. Dengan sukacita yang disertai pertobatan, kami menerima keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kami, melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Kami yang berhimpun dalam nama Yesus, dan untuk mengenang akan Dia, dengan ini memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah, baharuilah, dan kuatkanlah kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Karuniailah kami agar dengan setia memakan tubuhnya dan meminum darahnya, sebagaimana diperintahkannya dalam firman perjanjiannya. Kami memohon, himpunkanlah kami bersama semua orang-orang beriman dari seluruh ujung dunia, untuk merayakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah di kerajaannya yang tiada berkesudahan. Terimalah doa-doa kami, bebaskan dan peliharalah kami,
Bagimu saja ya Bapa segala kemuliaan, hormat dan sujud sembah kami, bersama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia dikhianati, ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu untuk keampunan dosa. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, ia memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk dimakan dan diminum, Engkau memimpin kami untuk mengingat dan mengaku salib dan sengsara-Mu yang kudus, pembaringan-Mu di dalam kubur, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kenaikan-Mu ke sorga, dan kedatangan-Mu untuk penghakiman terakhir. Oleh karena itu, ingatlah kami di dalam kerajaan-Mu dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu senantiasa. Amin. Berilah salam damai seorang yang kita bernyanyi anak domba. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasih
bernyanyi dari Bill 493. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau menjadi insan, dilahirkan oleh Maria. Tubuhmu, darahmu, keselamatan umatmu. Tuhan kasihanilah. Hanya musik. Adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagimu untuk ampunan dosa. Itulah yang menguatkan dan memelihara imanmu, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Kita lanjutkan ayat 2 dan 3.
sejahtera. Tuhan kasihanilah. Mari kita berdiri. Nung Dimitris 307. Sekarang Tuhan, biarlah hamba pergi dalam damai. Telah kulihat keselamatan pada anak ini. Dialah juru selamat dunia dan bangkitnya bangsa. Kemuliaan Allah di dunia, sukacita Israel. Bersama semua orang kudus dulu selamanya. Kami beri pujian bagi Bapa, Anak, dan Roh. Kami bersyukur padamu ya Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyegarkan kami dengan pemberian yang bermanfaat ini. Dan kami memohon dari belas kasihan-Mu, supaya melalui pemberian ini Engkau menguatkan iman kami terhadap Engkau dan kasih kami terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.